Hai semuanya, welcome back to my channel. I'm Claudia, I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Jadi di video kali ini aku akan ngomongin tentang beberapa serum terbaru dari Something yang termasuk dalam golongan vitamin A mereka. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, vitamin A itu sebenarnya sering kita dengar atau sebut juga sebagai retinoids. Oh ya, tapi sebelum kita membahas tentang detail produk dari Something, kita review sedikit yuk tentang apa aja sih sebenarnya manfaatnya, lalu jenis-jenis turunan vitamin A, dan siapa aja sebenarnya boleh menggunakan vitamin A. Yang pertama, yuk kita ngomongin dulu tentang apa sih itu vitamin A, apa itu retinoids, dan bedanya dengan retinol. Nah, jadi retinoids itu sebenarnya merupakan nama lain untuk vitamin A, dan retinoids merupakan umbrella terms, nama umum untuk berbagai jenis turunan-turunan vitamin A lainnya. Antara lain, mulai dari yang retinoic acid yang hanya boleh didapatkan dari resep dokter, atau bahkan yang dari skincares. Yang paling umum sering kita lihat di skincares turunan vitaminnya itu adalah retinol. Nah, walaupun memang retinol tuh udah digaungkan ya di mana-mana, kita udah sering dengar banyak sekali produknya. Kalian tahu nggak sih ada turunan lainnya yang disebut juga dengan HPR, HPR yang biasa kita kenal juga dengan gram-negative retinoids. Ini juga merupakan salah satu turunan vitamin A yang sangat-sangat naik daun karena dia itu bersifat gentle. Nah, buat teman-teman yang mau pelajari lebih dalam lagi tentang vitamin A, jenis-jenis turunannya, dan apa aja perbedaannya, boleh banget langsung check out aja postan aku di Instagram. Aku ada buat guidelines tentang vitamin A dan juga retinoids, mulai dari basic sampai yang advance. Jadi jangan lupa ya untuk check out posannya. Nah, lalu apa aja sih manfaatnya retinoids nih untuk kulit kita? Yang pertama yang pasti dia bisa meningkatkan regenerasi sel kulit kita. Kalau regenerasi sel kulit kita itu meningkat, makanya kemungkinan terjadinya pori-pori tersumbat, komedo, jerawat itu bisa berkurang pastinya. Nah, selain itu, dia juga bisa punya kemampuan untuk meningkatkan produksi kolagen di kulit kita. Jadi, kulit kita akan tampak lebih plump, lebih muda, garis-garis halus juga bisa disamarkan. Nah, lalu yang berikutnya, dia juga bisa membantu mencerahkan dan juga menghilangkan noda-noda hitam di kulit kita karena dia bekerja untuk mencegah enzim yang membentuk pigmen di kulit kita. Oke, tadi kita membahas tentang beberapa manfaat dari retinoid. Siapa sih yang gak tergiur ya untuk mencoba kandungan yang satu ini? Karena memang dia tuh serba bisa melakukan semuanya. Nah, kira-kira siapa sih orang-orang yang cocok nih untuk menggunakan kandungan ini? Dan jawabannya adalah sebenarnya siapapun bisa mendapatkan manfaat dari kandungan retinoids ini. Tapi, ada tapinya nih ya. Tapi yang pasti kalian harus sudah punya basic skincare rutin yang kuat. Jadi kalian udah punya cleansers yang misalnya kalian bisa pakai setiap hari, yang gentle, pH-nya rendah. Lalu juga kalian harus punya pelembab. Ini wajib banget ya, karena salah satu side effects dari penggunaan kandungan retinoids ini adalah kulit bisa menjadi lebih kering. Jadi kalian harus udah punya nih pelembab andalan yang bisa kalian gunakan bersamaan dengan penggunaan retinoids ini. Nah, lalu yang terakhir yang pastinya wajib banget mau kalian pakai retinoids atau nggak pakai retinoids, yaitu sunscreen. Nah, setelah kalian punya basic skincare rutin yang kuat, tentunya kalian bisa mendapatkan manfaat dari retinoids. Terutama nih kalau misalnya kalian punya permasalahan misalnya kulitnya itu mudah tersumbat pori-porinya, lalu juga mudah berjerawat. Karena memang tadinya tuh retinoids ditemukan manfaatnya adalah untuk jerawat, tapi baru beberapa tahun kemudian para ilmuwan tuh sadar dan juga para dokter-dokter lihat kok wajah pasien mereka itu jadi lebih awet muda nih setelah menggunakan kandungan yang satu ini. Baru tuh kalau misalnya kalian punya permasalahan garis-garis halus atau misalnya kalian mau mulai mencegah proses penuaan dini, kalian bisa mencoba menggunakan kandungan retinoids di skincare rutin kalian. Oke, yang berikutnya aku mau ngomongin tentang ketiga produk dari Something yang pastinya dia itu punya kandungan vitamin A di dalamnya. Kita ngomongin dulu mungkin dari yang kandungannya retinol ya. Retinol ini merupakan salah satu turunan vitamin A yang udah paling populer, udah lama banget ada di dunia skincare, dan tentunya bukti ilmiahnya juga udah banyak banget. Nah, dan dari Something dia itu memiliki dua jenis produk dengan kandungan retinol. Yang pertama pastinya ini ada level 1% encapsulated retinol.
Nah, ini sebenarnya adalah upgrade dari produk retinol sebelumnya oleh Something. Sekarang dia sudah buat packagingnya itu opaque, jadi nggak kena cahaya. Dia itu jadi bisa lebih awet, lebih stabil, dan tidak teroksidasi. Dan lalu yang satunya lagi, di sini ada 1% pure retinol plus squalene. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama yang level 1% encapsulated retinol dan 1% pure retinol plus squalene. Kandungan aktifnya sama-sama retinol nih. Sekarang yuk kita lihat kira-kira mana nih yang lebih cocok untuk kebutuhan kulit kalian. Yang pertama kita ngomongin dulu mungkin dari yang 1% pure retinol plus squalene. Nah, di sini akan aku tampilkan beberapa ingredients list dari produk yang satu ini. Nah, kalau kalian lihat ingredients listnya simple banget ya. Memang di dalam produk ini itu kandungannya nggak terlalu banyak. Dia itu hanya ada kandungan retinol dan bawaannya itu dia oil based karena ada kandungan squalene di dalamnya. Wah, apakah artinya kalau misalnya ada squalene, ada minyak, kalau misalnya kita punya kulit berminyak, artinya kita nggak boleh nih menggunakan produk ini? Tentu masih bisa. Karena squalene ini sebenarnya adalah sebuah kandungan minyak yang secara natural ada di kulit kita. Jadi kalian nggak usah takut, ini minyaknya bisa menyumbat pori-pori kalian. Nah, selain itu, squalene ini juga punya sifat yaitu dry oil ya. Jadi dia ngesetnya nggak greasy, nggak terasa oily banget di kulit kita. Oke, sekarang mari kita lihat bersama tekstur dari produk ini ya. Nah, karena memang dia ini bahan dasarnya minyak ya. Jadi saat dituangkan dia itu cair kayak minyak, ada warna kekuningannya, dan saat diratakan dia itu memberikan shine, glow banget di kulit kita. Nah, jadi finishnya bisa aku bilang itu dia dewy, lalu glowing, serta hydrating. Nah, lalu yang berikutnya kita akan ngomongin tentang level 1% encapsulated retinol yang hijau ini. Jadi versi upgrade dari retinol Something yang sebelumnya. Yang pertama, mari kita lihat dulu ingredients list dari produk yang satu ini. Akan aku tampilkan ya di layar, kalian bisa screenshot. Nah, jadi memang di dalam produk yang satu ini dia itu nggak hanya kandungannya retinol. Jadi masih ada lagi banyak kandungan-kandungan lainnya yang punya manfaat juga untuk kulit kita. Antara lain di sana ada kandungan allantoin juga, kandungan yang bisa membantu meredakan peradangan atau kulit yang sedang iritasi. Selain itu ada juga kandungan hyaluronic acid yang bisa membantu mengikat air dan juga menjaga hidrasi kulit kita. Nah, yuk sekarang kita lihat bagaimana sih tekstur dari produk ini. Nah, kalau ngomongin soal tekstur, dia itu jatuhnya lebih ke lotion type. Jadi kalau saat kita keluarkan, dia itu warnanya cenderung kayak putih, dia sifatnya lebih mirip seperti lotion, dan saat diratakan, dia itu juga mudah dibaurkan dan sangat terasa hydrating di kulit kita. Nah, kalau ngomongin soal finishnya, setelah dibaurkan dan setelah beberapa menit, dia itu seamless, nggak kelihatan terlalu dewy, matte atau gimana, jadi kayak nggak pakai apa-apa sebenarnya. Tapi kalau dirasa di kulit tuh dia sebenarnya quite hydrating. Jadi menurut aku produk yang satu ini tuh cocok banget nih untuk kita yang suka melayer skincare products kita, atau misalnya melayer kandungan retinol dengan produk-produk lain yang misalnya tujuannya itu untuk menenangkan kulit kita. Oke, sekarang kita bahas tentang produk yang satunya lagi. Yang ini turunannya berbeda ya. Jadi yang digunakan dalam produk ini adalah Granactive Retinoids. Jadi kandungannya itu sebesar 2%. Nah, jadi Granactive Retinoids atau HPR yang tadi aku udah sebutkan di depan, dia itu merupakan salah satu turunan terbaru dari vitamin A yang dikelola, dikembangkan oleh dunia kosmetik untuk memenuhi kebutuhan kandungan vitamin A untuk kalian yang punya kulit sensitif. Karena kadang tuh retinol itu masih terlalu harsh nih untuk teman-teman yang punya kulit sensitif, karena memang punya potensi untuk mengiritasi. Makanya dunia kosmetik terus berkembang dan membuat suatu turunan terbaru, yaitu si HPR ini yang konon sangat-sangat gentle, tapi dia bisa bekerja langsung di reseptor kulit kita tanpa perlu dikonversi seperti retinol. Nah, apakah artinya HPR ini lebih efektif pasti dibandingkan retinol? Sebenarnya bukti-bukti ilmiah dari kandungan HPR ini, karena memang dia kandungan yang masih baru ya, bisa dibilang dia itu belum terlalu banyak bukti ilmiahnya. Jadi kita masih belum bisa menarik kesimpulan kalau misalnya si HPR ini lebih efektif dibandingkan retinol, walaupun memang bisa dibilang secara mekanisme si HPR ini tuh tidak perlu dikonversi untuk bekerja di kulit kita. Oke, sekarang kita balik lagi ngomongin tentang si Granactive Snow Retinoid 2% ini, dan aku akan tunjukkan full ingredients list dari produk yang satu ini.
Oke, jadi kalau kita lihat full ingredients list dari produk ini, memang aku melihat ada sedikit kemiripan dari kandungan-kandungan pendamping dari kedua produk ini. Yang pasti dia ada sama-sama ada kandungan allantoinnya, lalu ada kandungan sodium hyaluronat atau hyaluronic acidnya juga yang bisa membantu meredakan iritasi dan melembabkan kulit kita. Jadi pembeda utama antara kedua produk ini adalah kandungan aktifnya. Jadi kalau yang satu ini kandungan aktifnya retinol, yang satu ini dia itu kandungan aktifnya adalah HPR. Nah, lalu kita kalau ngomongin soal tekstur, sebenarnya aku juga melihat kemiripan dari kedua tekstur produk ini. Dia itu semi very lightweight lotions gitu, yang kalau diratakan ke kulit tuh rasanya kayak nggak pakai apa-apa, tapi terasa hydrating di kulit. Mungkin salah satu alasannya karena juga sebenarnya ada kandungan squalane di dalam emulsi ini di dalamnya. Jadi dia tuh masih tetap terasa lembab, tapi nggak greasy atau oily sama sekali. Oke, jadi sekarang dari antara ketiga produk ini, aku akan bantu kalian atau nge-guide kalian kira-kira mana nih yang cocok untuk kebutuhan kulit kalian. Yang pertama, untuk kulit yang sensitif. Kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif, pastinya aku akan menyarankan kalian untuk menggunakan si Grand Active Snow Retinoid 2% yang satu ini. Karena memang turunan HPR ini, beberapa bukti itu membuktikan kalau dia itu gentle banget, bahkan untuk kulit yang sensitif sekalipun. Nah, lalu kalau misalnya kalian nggak punya kulit yang terlalu sensitif, nggak punya permasalahan kulit mudah iritasi, dan kalian suka menggunakan produk-produk yang udah backupan bukti-bukti ilmiahnya tuh udah paling oke banget deh, pastinya kalian bisa stay with the retinols. Nah, yang membedakan yang utama dari kedua produk ini sih sebenarnya lebih ke tekstur aja, jadi preferensi kulit kalian masing-masing. Kalau misalkan punya kulit yang cenderung lebih kering, normal, kalian sih mungkin lebih suka sih penggunaan 1% pure retinol plus squalane ini, karena bahan dasarnya kan minyak ya, jadi finishnya tuh glowing banget, dewy banget, dan moisturizing sekaligus. Nah, tapi kalau misalkan punya kulit yang lebih cenderung kombinasi tuh oily dan suka sesuatu yang seamless, nggak terlalu terlihat glowing banget, dewy banget di kulit, kalian pasti lebih suka penggunaan si level 1% encapsulated retinol yang satu ini. Nah, lalu yang pertanyaan berikutnya, produk-produk ini tuh bisa dicampurkan dengan kandungan apalagi sih? Soalnya kan kita tahu ya, Something keluarin tuh memang 12 serum, ada banyak banget. Kira-kira bisa di layer sama kandungan yang seperti apa? Atau nggak boleh di layer dengan kandungan apa? Nah, kalau misalnya kalian masih baru di dunia skincare, masih mencoba explore dunia skincare atau mempelajari kulit kalian, aku tidak menyarankan kalian untuk menggabungkan kandungan retinol satu ini dengan produk-produk atau kandungan yang bisa ada potensi mengiritasi juga, seperti AHA, salicylic acid, ataupun vitamin C. Nah, tapi untuk yang kandungan-kandungan lainnya yang bisa membantu meredakan iritasi, kemerahan, bisa memperbaiki skin barrier, itu malah bagus banget nih digabungkan bersamaan dengan retinol. Nah, beberapa produk dari Something yang bisa kalian gabungkan dengan ketiga jenis produk ini antara lain adalah yang pertama si niacinamide, yang 5% atau yang 10% itu boleh banget kalian gunakan bersamaan. Nah, lalu selain itu ada juga 60% Vita Propolis. Ini juga penuh dengan kandungan-kandungan yang bisa membantu meredakan iritasi serta peradangan di kulit kita. Nah, lalu yang berikutnya ada juga Skin Defender Bakuchiol. Jadi Skin Defender ini bisa membantu memperkuat skin barrier kita, jadi kulit kita tidak mudah iritasi atau reaktif terhadap stressors di luar sana setelah penggunaan retinol. Dan lalu yang tentunya yang kalian juga bisa gabungkan ini sih Resurrect Microbiome. Jadi ini serum yang fokusnya sih lebih kayak nourishing, hydrating, nggak macem-macem, active ingredients-nya juga nggak ada potensi untuk mengiritasi, jadi aman untuk digabungkan. Oke, yang berikutnya aku mau ngomongin tentang tips untuk kalian yang masih baru pemula di dunia retinoids. Kira-kira gimana sih cara mulainya? Yang pasti yang pertama adalah start slow but sure. Jadi memang walaupun retinol itu punya segala macam manfaat yang pastinya ya kita mau dapatkan, nggak boleh banget nih serakah. Jadi kalau misalnya baru mulai, nggak boleh langsung pengen pakai setiap hari. Jadi mulainya pelan-pelan dulu aja, bisa coba dari 2-3 kali dulu dalam seminggu. Kalian lihat nih reaksi kulit kalian gimana. Kalau misalnya kulit kalian nggak kenapa-kenapa setelah 2 minggu, dengan frekuensi penggunaan seperti itu, kalian bisa tingkatkan frekuensinya perlahan demi perlahan sampai nanti kalian bisa gunakan setiap hari. Nah, yang kedua, kalau misalnya kalian punya kulit yang kering banget, gampang banget scaling, flaky, kalian boleh coba teknik yang namanya sandwich method. Jadi kalian menggunakan pelembab dulu, lalu kalian gunakan retinolnya, baru kalian lapisi lagi dengan pelembab lain. Jadi fungsi dari pelembab di antara retinol ini, yang pertama itu bisa membuat retinol itu terserap lebih perlahan, jadi iritasinya juga lebih minimal. Nah, lalu pelembab yang di atas tentunya untuk menjaga kelembapan kulit kita.
Dan yang terakhir yang tadi aku udah sebutkan juga, pastinya jangan lupa untuk menggunakan sunscreen setiap kali kalian menggunakan retinol ya. Oke guys, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Semoga menjawab kebingungan kalian nih antara pemilihan ketiga produk vitamin A dari Something. Nah, kalau misalnya kalian merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke YouTube channel aku, dan juga nyalain lonceng bel notifikasi ya. And bisa juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys so much for watching. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya ya guys. Bye!